Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa hukum pidana kelas saya. Sesi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sesi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang tindak pidana. Salah satu unsurnya adalah harus dilakukan dengan kesalahan. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan itu sendiri apa sih. Yang pertama adalah menurut pengertian para ahli, antara lain misalnya Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Jadi kesalahan itu berkait dengan pencelaan atau sikap tercela, perbuatan yang dapat dicela dari si subjek tindak pidana yang kemarin kita bicarakan. Gitu. Jadi dasar untuk adanya pencelaan itu kesalahan menurut Metzger. Kita lihat misalnya menurut Simon, kesalahan adalah sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kemarin kita sudah bicara kalau orang melakukan perbuatan pidana ditambah pertanggungjawaban pidana, maka dia akan dipidana. Nah, ini Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan itu berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatan itu. Keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatan. Jadi kalau kita mau bicara tentang unsur kesalahan, apa sih unsur kesalahan? Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab. Mampu nggak dia bertanggung jawab? Kemarin sudah bicara. Mampu nggak dia bertanggung jawab? Yang kedua, hubungan batin. Karena tadi bicara keadaan psikis, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Hubungan batinnya itu seperti apa? Apakah dia melakukan dengan kesengajaan atau dengan kelalaian? Nah, itu bisa juga disebut sebagai bentuk kesalahan. Jadi bentuk kesalahan itu merupakan manifestasi dari hubungan batin tadi antara si pembuat dengan perbuatannya. Bentuknya bisa sengaja, bisa lalai. Oke, unsur kedua. Unsur pertama, kemampuan bertanggung jawab. Unsur yang kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada alasan pemaaf. Makanya kalau kalian menganggap udah sih maafin aja, ingin dimaafkan, nah, gimana tuh? Kadang-kadang kalau orang gila, kita bilang harap maklum, ingin dimaklumi, ingin dimaafkan, ingin dianggap perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi mulai sekarang jangan mau ingin dimaklumi, karena itu kalau dalam hukum pidana menghilangkan unsur kesalahan sehingga tidak bisa bertanggung jawab, tetapi itu berarti bahwa orang itu tidak mampu bertanggung jawab karena dia punya alasan pemaaf. Oke. Kemudian bentuk kesalahan tadi saya sudah singgung. Hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya itu bisa dilihat dalam bentuknya itu sengaja atau lalai. Nah, sengaja itu apa? Itu dalam bahasa lainnya dolus. Kesengajaan itu dolus, kelalaian itu culpa. Kesengajaan itu ada 3 bentuknya. Tapi kita bahas dulu bahwa apa sih sengaja. Sengaja itu saya sudah singgung sesi sebelumnya. Sengaja itu menghendaki dan mengetahui akibat yang akan muncul atau akibat yang akan terjadi. Tapi kalau lalai, mengetahui tapi dia tidak menghendaki. Oke, bisa dicatat. Mengetahui tapi dia tidak menghendaki. Ya kalau kalian nyimpen pisau, nyimpen jarum di atas kursi, kalian tahu kalau ada orang yang akan duduk di kursi, maka kemungkinan dia akan terluka. Tapi kalian nggak mau sih ada orang yang terluka, tapi tahu bahwa itu akan terluka. Oke, berarti itu
alaih, berarti bisa dipidana. Oke. Nah, apa sih bentuk kesengajaan? Yang pertama adalah kesengajaan dengan maksud. Nah, ini udah jelas. Sengaja banget nih, menyengaja dengan maksud. Dengan maksud apa? Ingin menghilangkan orang lain, ingin mencuri, ingin mengambil hartanya, sengaja dengan maksud. Gampang banget. Bahkan dalam KUHP beberapa pasal disebutkan barang siapa dengan sengaja, dengan maksud. Nah, yang kedua kemudian kesengajaan dengan sadar kepastian. Sadar kepastian. Ada dua akibat. Akibat yang dikehendaki oleh si pembuat yang akan muncul pertama. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki. Ini contoh klasik banget itu, misalnya menembak orang di balik kaca. Sudah pasti kacanya rusak kalau orangnya mati ketembak. Jadi tidak bisa bilang, saya nggak mau merusak, saya hanya membunuh. Nggak bisa. Sengaja dengan sadar kepastian. Kemudian tiga, sengaja dengan sadar kemungkinan. Semula mungkin terjadi, selanjutnya benar-benar terjadi. Bagaimana kalau dengan lagu Kekasih Bayangan? Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Oke, sampai di sini kuliah saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.